Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhanlah yang senantiasa terus menyertai dalam langkah-langkah hidup kita yang ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini, tepat di tanggal 14 Februari tahun 2022, di hari Senin, dan kita memulai hari yang baru, kita memulai minggu yang baru. Kita percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menjaga, yang melindungi, bahkan juga yang mengurapi dan memberkati kita semua yang ada. Karena itu Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, mari sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas hidup kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita bersyukur, kita berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru, di kesempatan minggu yang baru, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat apa yang menjadi anugerah dan kepercayaan Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di kesempatan hari yang baru ini. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai, dan Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dan lakukan di kesempatan hari ini, di kesempatan minggu ini, kami juga rindu merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami, sehingga kami mengerti bagaimana kami mempersiapkan hati dan hidup kami di dalam menghadapi segala sesuatu sepanjang kehidupan kami yang ada. Kami siap untuk menerima renungan firman-Mu hanya dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih anugerah Tuhanlah yang boleh terus menyertai dalam langkah-langkah hidup kita yang ada. Saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, renungan pagi hari ini menjelaskan kenapa di dalam kehidupan kita seringkali kita seolah-olah tidak melihat apa yang menjadi janji Tuhan digenapkan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berkata bahwa kenapa doa-doa saya sepertinya tidak dijawab Tuhan. Dan bahkan kita juga melihat ada banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan kita ataupun di sekitar kehidupan kita. Sehingga hal ini menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan beberapa orang Kristen tentunya. Tidak semua, tetapi itu yang terjadi. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara mewakili apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, fakta bahwa bumi ini bukanlah rumah terakhir kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita akan banyak mengalami ataupun juga akan mengalami kesulitan, penderitaan, penolakan di dalam dunia ini. Sebagaimana firman Allah mengingatkan di dalam kehidupan kita, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Juga di dalam Yohanes pasal yang ke-16, di mana jelas dikatakan bahwa pada ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan di dalam ayat yang ke-18,
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita, jika kita sampai sejauh ini belum melihat apa yang menjadi janji Allah digenapkan dalam kehidupan kita, bahkan merasa di mana seolah-olah doa-doa kita, ada beberapa doa-doa kita yang tampaknya belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan. Bahkan kita pun melihat adanya seolah-olah ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan sekitar kehidupan kita. Hal ini adalah untuk menjaga kehidupan kita supaya kita tidak terikat kepada dunia ini. Itu sebabnya Allah membiarkan seolah-olah untuk kita cukup merasakan begitu banyak kesedihan dan ketidakpuasan di dalam kehidupan ini. Yakni keinginan-keinginan kita yang seolah-olah tidak pernah akan terpenuhi di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Inilah hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kenyataannya kita memang tidak benar-benar bahagia di dunia ini, karena seharusnya memang tidak. Kenapa? Karena bumi, dunia ini bukanlah rumah terakhir kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Diibaratkan seperti seekor ikan itu tidak akan pernah bahagia jika ia hidup di daratan. Karena memang ikan dijadikan hidup di dalam air atau sebaliknya. Seekor burung elang tidak akan pernah bisa merasa puas jika ia tidak diperbolehkan untuk terbang. Nah, hal ini pun juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah benar-benar merasa puas di bumi. Karena memang kita dijadikan bukan untuk bumi ini. Kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih dari dunia ini, lebih daripada bumi ini. Di mana kita akan memiliki saat-saat bahagia di dalam bumi, di dalam dunia ini. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita di dalam kekekalan surga. Nah, itu sebabnya di dalam keimanan Kristen kita, jika kita mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya kesedihan, yang namanya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita, kita jangan kecewa kepada Tuhan. Karena memang kita tidak diciptakan Allah untuk dunia ini. Pahami sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sadarilah kehidupan kita itu di bumi hanya suatu penugasan sementara, yang mana di dalamnya kita dibentuk, diproses untuk mengalami perubahan secara nilai-nilai kehidupan sesuai dengan firman-Nya, yakni nilai-nilai kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ayo kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa hal-hal apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, di mana segala hal yang tidak kekal, itu pada prinsipnya itu tidak berguna secara alam kekekalan. Alkitab jelas mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang Rasul Paulus sedang ingatkan.
kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai penderitaan yang dilihat oleh dunia sebagai bentuk penderitaan, sebagai bentuk kesedihan, sebagai bentuk keterhinaan, itu tidak lebih besar dari apa yang menjadi kemuliaan kekal yang akan diterima. Haleluya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-18 dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari dalam kesempatan pagi hari ini, jangan mengira bahwa tujuan Allah bagi kehidupan kita adalah kekayaan materi, atau keberhasilan, atau popularitas. Sebagaimana yang didefinisikan oleh dunia, itu adalah hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang kehidupan yang berkelimpahan, di mana bicara tentang kehidupan yang berkelimpahan sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi. Tetapi di dalamnya adalah bicara tentang bagaimana kita tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Di dalam kekurangan, di dalam tantangan, di dalam hal-hal apapun yang seolah-olah itu menjadi sesuatu hal yang berat. Tetapi tidak demikian. Makanya dalam hal ini, dalam renungan pagi hari ini, mari kita renungkan. Apa sebenarnya menjadi tujuan kehidupan kita? Kenapa kita harus kecewa ketika doa-doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan? Kenapa kita harus kecewa ketika beberapa janji Allah seolah-olah tidak digenapi dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus kecewa ketika keadaan dalam kehidupan kita sepertinya tidak memihak kepada kita, atau dengan kata lain tidak adil apa yang kita lihat yang diperlakukan kepada orang lain maupun kepada diri kita? Ini bukan akhir kisah kehidupan kita. Ayolah sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup dewasa. Mari kita hidup mengasihi Allah dengan hal-hal yang Allah mau untuk kita lakukan di dalamnya. Itulah yang menjadi makna kehidupan yang berkelimpahan. Di saat kekurangan kita tetap percaya kepada Kristus, tetap mengasihinya, tetap bersyukur kepadanya. Di dalam keadaan kita sakit, kita tetap memuji Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Di dalam apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, dalam apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud sebagai kelimpahan kehidupan kita. Haleluya. Firman Allah berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Rasul Petrus mengingatkan kita ini cuma pendatang kok, kita ini cuma perantau di dunia ini. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Haleluya. Inilah hal yang diajarkan oleh firman Allah. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ini merupakan sesuatu hal di mana kita harus melakukan hal-hal yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Itu sebabnya di mana dalam kehidupan kita seringkali salah mengerti apa yang kita maksud di dalam apa yang menjadi keberhasilan dalam kehidupan ini. Sehingga yang ada kita hanya memusatkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan mahkota-mahkota yang sementara. Bapak Ibu saya dalam Tuhan, mari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, kita harus memahami
bahwa dalam perjalanan iman Kristen kita tidak sedang ada di akhir kehidupan kita yang ada. Paulus yang setia, perhatikan apa yang menjadi akhir hidupnya. Ia berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis, ia berakhir dengan hidupnya dipenggal, atau ia mengalami martir dengan dipenggal. Bahkan ada banyak jutaan orang yang setia mati sebagai martir, kehilangan segalanya. Bahkan mereka mencapai ajal tanpa ada hasil apapun. Tetapi ingat bahwa akhir kehidupan bukanlah akhir dari segala-galanya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, bagi Allah, pahlawan-pahlawan iman yang paling besar bukanlah orang-orang yang mencapai kemakmuran, keberhasilan di dalam apa yang menjadi kehidupan mereka di dunia ini. Tetapi adalah orang-orang yang memperlakukan kehidupan ini di dalam kesadarannya sebagai suatu penugasan sementara untuk melayani Allah dengan setia. Dan di dalamnya mengharapkan upah yang dijanjikan kepada mereka di dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, masa hidup kita di bumi ini bukanlah kisah lengkap dalam kehidupan kita. Kita harus menanti sampai di surga nanti, kita bisa akan melihat apa yang menjadi sisa-sisa di dalam bab-bab kehidupan kita. Itu sebabnya dibutuhkan iman untuk hidup kita di bumi ini sebagai seorang pendatang, sebagai seorang asing. Haleluya. Ada satu kisah yang cukup lama yang sering diceritakan dalam perjalanan seorang misionaris yang pulang dari Afrika. Ketika ia sudah selesai menjalankan tugas misionarisnya, maka di masa dia masih muda, dia melayani begitu rupa dalam pelayanan misionarisnya. Sampailah akhirnya ia mencapai masa tua dan ia mau pensiun dari apa yang menjadi tugasnya. Dan ia kembali ke Amerika. Bersamaan dengan itu, ketika ia hendak tiba di Amerika, maka pada saat itu di pelabuhan, orang-orang begitu luar biasa bersorak menyambut. Bukan kedatangannya, tetapi adalah kedatangan Presiden Amerika. Kalau tidak salah, pada masa itu dalam pemerintahan Presiden Richard Nixon. Di mana dalam kerumunan orang yang bersorak-sorai, lalu ada band militer, serta karpet merah, semua media menyambut pulangnya presiden mereka dalam kesempatan itu. Nah, ketika sang misionaris yang sudah tua ini melihat hal yang demikian, dia mulai memiliki perasaan belas kasihan kepada dirinya sendiri, bahkan ia mulai merasa marah. Ia mulai mengeluh kepada Allah dengan menyatakan bahwa
Saya dari masa muda saya melayani Tuhan, saya dari masa muda saya begitu luar biasa untuk memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan di Afrika sana. Tetapi kenapa Tuhan, ketika saya sudah menjadi tua seperti ini, tidak ada yang menyambut saya? Di saat itulah Allah dengan lembut mengingatkannya, anakku, kamu belum pulang ke rumah. Jika kamu pulang ke rumah, aku sendiri yang akan menyambutmu. Haleluya. Cerita ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa dunia ini hanyalah sementara saja. Tetapi kita hanyalah sebagai pendatang, sebagai orang asing di dunia ini, di mana kita harus melalui proses, melalui bentukan-bentukan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Itu sebabnya jangan kecewa, jangan sedih, jangan marah. Jika di dalam proses kehidupan kita mengalami hal-hal yang seolah-olah kita tidak disambut, kita tidak dilakukan secara sedemikian rupa oleh apa yang kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan di dalam Tuhan. Kita merasa kecewa ketika kita sudah melayani sedemikian rupa. Kita menunjukkan bagaimana bakti dan bukti pelayanan kita. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Tidak ada orang yang memberi tepuk tangan. Tidak ada orang yang memberikan sorak-sorai, sambutan dan sebagainya. Jangan kecewa. Karena memang kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu, ketika kita kembali ke rumah kita. Jadi dalam prinsipnya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak sedang meninggalkan rumah kita. Tetapi justru kita sedang kembali ke rumah kita yang sejatinya. Disitulah Allah akan menyambut kita sebagai orang yang menang. Sebagai orang yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo, di kesempatan pagi hari ini, mari, ketika kehidupan menjadi sulit, ketika kita diliputi oleh apa yang menjadi kekhawatiran, keraguan, ketika kita mulai bertanya-tanya dalam hati kita, apakah hidup bagi Kristus layak untuk diperjuangkan? Ingatlah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Ketika kita mulai bertanya apakah hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan layak untuk saya perjuangkan. Ketika situasinya seolah-olah tidak mendukung. Ketika keadaannya seolah-olah menekan dan sebagainya. Ketika sekitar kita mengolok-olok kita, mengejek. Dengan apa yang menjadi kehidupan kita, yang menjaga hati kita baik, yang menjaga hati kita benar, yang menjaga hidup kita kudus dan berkenan kepada Allah. Apakah hal itu layak diperjuangkan? Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah, kita belum pulang. Kita belum pulang. Saatnya nanti, dalam kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita selama di dunia ini, dan pada saat kita pulang, maka Allah sendiri, Bapa kita, yang akan menyambut kita, yang akan memeluk kita, yang akan mengatakan, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, mari kita masuki kehidupan kita di kesempatan hari ini. Kita masuki kehidupan kita di sepanjang minggu ini dengan tidak kecewa, dengan tidak marah, dengan tidak sedih, dengan apapun yang seolah-olah kita lihat. Kenapa janji Tuhan tidak digenapkan dalam kehidupan saya? Kenapa doa-doa saya sepertinya tidak dijawab Tuhan? Kenapa beberapa keadaan yang saya alami sepertinya ini sebagai satu bentuk ketidakadilan? Ingatlah bahwa hidup kita ini bukan di dunia ini semata, tetapi kita akan memiliki kehidupan kekal. Itu sebabnya jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita dengan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kelimpahan sukacita, kelimpahan syukur, kelimpahan untuk memuliakan Allah. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Memasuki hari yang baru, memasuki minggu yang baru, kami bersyukur apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, mampukan kami untuk melihat jauh ke depan di dalam apa yang menjadi rangkaian kehidupan kami, untuk kami tetap bersyukur, untuk kami tetap memuji Tuhan di dalam segala tantangan, di dalam segala proses kehidupan kami yang ada, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cepat kecewa, yang cepat marah, yang cepat sedih dengan situasi yang seolah-olah di mana kami tidak melihat janji-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, di mana seolah-olah bahwa doa-doa kami sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan di dalam keadaan yang seolah-olah tidak adil, karena kami tahu bahwa akhir kehidupan kami di dunia ini itu bukanlah akhir kehidupan kami, tetapi kami tahu bahwa masih ada hal-hal dalam perjalanan hidup kami di mana kami akan ada di dalam kekekalan. Disitulah kami akan melihat tuntas apa yang menjadi akhir kehidupan kami yang ada. Di dalamnya kami akan melihat segala sesuatunya digenapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami akan memasuki kehidupan kami dengan satu tekad yang kuat bahwa hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami hadapi, kami tahu bahwa kami tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memasuki hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh cinta hanya kepadamu, hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai bersara, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.